hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk datang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini atas segala penyertaan dan perkenanan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hari ini kami dapat kembali datang untuk memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, biar kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi saudara perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam bersuruh kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Injil Lukas menceritakan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang seorang hakim. Seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang semena-mena, seorang hakim yang tidak menghormati seorang pun, dan seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Seorang hakim yang berkuasa sesuka hatinya, seorang hakim yang melakukan apapun sesuai dengan keinginan hatinya, bertindak semena-mena dan melakukan yang menurut dia benar. Seorang hakim yang tidak disukai banyak orang karena hakim ini melakukan tindakan yang tidak benar. Nah, saudara, di sisi yang lain ada seorang janda. Seorang janda yang dia kehilangan suaminya, dan seorang janda yang dia sangat miskin. Dia tidak punya suami, bahkan dia tidak mempunyai kekayaan harta. Nah, pada saat itu seorang janda itu datang kepada hakim, dan janda itu berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Seorang janda yang bisa jadi dia sedang ada persoalan dan dia sedang ingin diambil oleh hartanya oleh orang lain karena masalah yang dia hadapi, yang semua hartanya akan direbut karena dia sangat miskin. Dan pada saat itu si janda ini datang kepada hakim. Bukan hakim yang benar, saudara. Bukan hakim yang membela hak orang yang benar, bukan hakim yang adil, tetapi yang didatangi adalah hakim yang lalim itu. Hakim yang tidak menghormati hak orang lain, hakim yang semena-mena, hakim yang tidak bersikap adil. Lalu janda itu datang kepada hakim itu dan berkata, "Hakim, belalah aku. Hakim, belalah aku terhadap lawanku ini." Saudara terkasih dalam nama Tuhan,
maka seharusnya janda itu tahu bahwa seandainya kalau dia datang ke hakim itu, pasti dia tidak akan diterima, pasti dia akan ditolak, pasti dia tidak akan diurus masalahnya, karena dia sudah janda, dia miskin, dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada hakim itu. Seharusnya secara logika pasti tidak akan ditolak, pasti dia akan ditolak. Dan memang benar saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa hakim itu beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Hakim itu menolak keinginan dari janda tersebut, karena dia adalah hakim yang tidak adil, hakim yang lalim saudara. Dan dia menolak. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat bagaimana sikap dari seorang janda itu. Ketika hakim itu menolak, tetapi saudara, dikatakan bahwa janda itu selalu menyusahkan aku. Ketika hakim itu menolak permintaan si janda itu saudara, tetapi janda itu terus menerus menyerukan kepada hakim, terus menerus dia datang kepada hakim tersebut, dia mendatangi hakim dan meminta supaya hakim itu membela dia, supaya hakim itu menolong dia untuk melewati setiap apa yang dialami saat itu. Terus menerus dia datang, setiap saat dia datang dia menghampiri, meskipun dia sudah ditolak, dia diusir, dia tidak ditanggapi, dia dihiraukan begitu saja. Tetapi janda itu terus menerus datang, sehingga hakim itu berkata, dia telah menyusahkan aku, yang membuat bagaimana hidup hakim itu menjadi susah, menjadi terusik, menjadi terganggu. Sehingga meskipun dia adalah hakim yang tidak adil, meskipun dia adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak pernah menghormati seorang pun, yang menganggap dia adalah pemimpin yang bisa, yang tidak diinginkan oleh orang lain. Tetapi hakim itu berkata saudara, meskipun karena janda itu telah menyusahkan aku, maka aku membenarkan dia supaya dia jangan terus datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, meskipun hakim itu tidak menghormati orang, meskipun hakim itu adalah hakim yang lalim, tidak benar, tetapi karena janda ini datang dan terus menerus, sehingga membuat hakim itu terganggu, sehingga akhirnya dia mengabulkan apa yang menjadi permintaan si janda tersebut. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus memiliki iman yang besar. Karena saudara terkasih dalam nama Tuhan, iman adalah bagaimana kita percaya dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ketika janda ini datang kepada hakim untuk mendapatkan haknya saudara, dia tahu, dia sadar bagaimana resikonya ketika dia datang kepada hakim itu. Dia tahu bahwa yang dia datangi itu adalah hakim yang tidak benar, hakim yang tidak adil. Maka dia pasti tahu hasilnya, bahwa pasti dia akan ditolak, pasti dia tidak akan diterima, pasti dia tidak akan ditanggapi. Tetapi janda ini yakin dan percaya bahwa haknya, bahwa masalahnya pasti akan diselesaikan, pasti masalahnya itu selesai. Itu sebabnya dia datang kepada hakim itu secara terus menerus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, beriman artinya adalah percaya. Beriman artinya adalah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Pengharapan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara saat ini. Pengharapan bahwa Tuhan sanggup memulihkan permasalahan saudara saat ini. Pengharapan bahwa Tuhan akan ganti segala dukamu menjadi sukacita. Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam dia. Sehingga saudara,
Di dalam ayat selanjutnya Tuhan berkata, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tahu bahwa apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan saudara saat ini. Dan setiap orang pilihan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengulur-ulur waktunya Tuhan. Tuhan ingin melihat bagaimana saudara memiliki iman, pengharapan, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Sekalipun jalan tertutup di depan, sekalipun harus menghadapi rintangan yang sangat berat seperti yang dihadapi janda itu, dia harus menghadapi hakim yang tidak benar, hakim yang tidak adil, hakim yang sangat sulit kemungkinan untuk menolong dia. Tetapi saudara, janda ini percaya, janda ini yakin bahwa masalahnya itu pasti akan selesai. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, iman seperti ini yang harus kita miliki saat ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, adakah ia mendapati iman itu di bumi ini? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, adakah kita mendapati iman seperti janda itu? Bagaimana kita tetap terus percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita tetap terus berpengharapan kepada Tuhan? Meskipun keadaan sedang sulit, meskipun tidak ada yang sanggup menolong hidup kita saat ini, meskipun kita sedang mengalami kondisi yang sangat berada di titik yang paling rendah saat ini saudara, tetapi adakah saudara mendapati iman seperti janda itu? Iman yang besar, iman yang percaya bahwa akan ada pertolongan di dalam hidupnya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini tetaplah percaya kepada Tuhan. Menjadi moto gereja kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun saudara sedang berada di kondisi yang paling rendah saat ini, 2-3 kali bahkan berkali-kali masalah datang terus menerus tidak pernah berhenti, tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Tuhan akan menolong setiap orang-orang pilihannya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktunya untuk menolong kita. Tuhan tahu waktu yang tepat, di saat yang tepat, momen yang tepat, Dia akan menolong hidup kita. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini milikilah iman, kepercayaan, pengharapan yang besar kepada Tuhan. Sekalipun kondisi kita sedang sulit, sekalipun kondisi kita sedang susah, sekalipun ekonomi kita sedang lemah, sekalipun kita sedang memiliki sakit yang berat, pagi hari ini tetaplah percaya kepada Tuhan. Pasti ada pertolongan yang Tuhan akan berikan di dalam hidup saudara. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetap imanmu teguh di dalam Tuhan. Tetaplah imanmu setia kepada Tuhan. Tetaplah yakin akan ada pertolongan ketika kita percaya di dalam Tuhan. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan menguatkan kepada kita untuk tetap beriman dan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tetap terus berseru kepada Tuhan. Janda itu tetap berseru kepada hakim itu, hakim tolong aku, hakim tolong aku, hakim tolong aku. Dia tetap terus mendatangi hakim itu, hakim tolong aku, hakim tolong aku. Karena janda itu percaya bahwa masalahnya pasti dapat diselesaikan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kepada kita semua supaya hidup kita tetap terus berpengharapan dan percaya kepada Tuhan bahwa ada waktu Tuhan dan Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktunya untuk menolong hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua, dan saya ingin berdoa bagi saudara. Biarlah hari ini Tuhan memberkati kehidupanmu. Saudara yang sakit Tuhan sembuhkan, saudara yang sedang menghadapi persoalan Tuhan tolong, dan saudara yang lemah Tuhan kuatkan. Mari saya akan berdoa bagi saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang menonton tayangan ini. Tuhan memberkati kami Bapa. Mau berdoa buat kami yang sakit hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat kami yang sedang menghadapi persoalan. Tuhan tolong kami.
Tuhan tolong kami dengan kuasa-Mu. Berdoa buat kami yang putus asa, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami semangat yang baru dari Tuhan. Hamba berdoa ya buat kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, permasalahan keluarga, Tuhan tolong kami. Tuhan bangkitkan ekonomi kami, Tuhan berikan berkat-Mu, Tuhan pulihkan ekonomi kami Tuhan. Mau berdoa buat hari ini keluarga kami yang berantakan, Tuhan satukan kasih kami, satukan hati kami, sehingga keluarga kami kembali pulih dan harmonis, hubungan orang tua dan anak kembali pulih, hubungan suami dan istri kembali pulih. Mau berdoa buat kami yang depresi hari ini, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat mereka yang masih hidup di dalam dosa, di dalam nama Tuhan Yesus beri perubahan di dalam hidupnya, sehingga mereka dapat meninggalkan segala dosanya, menjadi orang yang baru dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan lindungi kami hari ini, Tuhan menjauhkan kami dari virus corona, sehingga tidak ada satupun kami yang terkena virus COVID-19, dan kami aman di dalam lindungannya Tuhan. Biarlah berkat dari Tuhan memberkati hidupku, kasih sukacita dan sejahtera dari Tuhan memberkati hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.